البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita murajaah tadi pembahasan tentang pengertian tauhidul asma was sifat. Yang ini hendaknya betul-betul dipahami, ikhwani fillah. Nah, pembahasan yang penting sebagai dasar untuk masuk dalam asma wa sifat yang banyak manusia tergelincir padanya. Dan disebutkan di sini 3 hal yang dilarang dalam permasalahan asma wa sifat, sebagaimana tadi kita ulas kembali secara ringkas, yaitu takyif, tamtsil, dan ta'til. Nah, sebagai tambahan, alhamdulillah, dalam perkara takyif, seseorang yang melakukan takyif, yaitu menetapkan bagaimananya suatu sifat, ini konsekuensinya mesti akan terjatuh dalam apa? Dalam tamtsil. Nah, ini pendapat yang rajih. Mesti akan terjatuh dalam tamtsil. Kenapa? Karena seorang tidak akan mungkin membagaimanakan suatu hal kecuali dengan perkara-perkara yang yang pernah dilihatnya. Nah, dalam artian walaupun dia mungkin menggambarkan sesuatu, misalnya dia berimajinasi tentang monster misalnya, bagaimana tangannya ini, bagaimana, tapi itu dia akan muncul imajinasi tersebut dikarenakan pernah melihat misalnya tangan, hakikat tangan ya ada seperti itu, walaupun nanti dimodifikasi dengan berbagai macam imajinasi dia. Ini untuk contoh lain. Nah, demikian pula seseorang yang terjatuh dalam takyif terhadap sifat-sifat Allah. Tidaklah dia mentakyif kecuali dia akan masuk dalam penyerupaan. Nah, makanya sangat erat hubungannya, alhamdulillah. Erat hubungannya. Nah, taib. Dan seorang yang melakukan tamtsil, menyamakan suatu sifat, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Ini kebanyakan manusia mengingkari hal tersebut secara fitrah. Bahkan berbagai macam kelompok-kelompok sesat pada pembahasan asma wa sifat, mereka lari dari tamtsil ini. Jadi mereka terjatuh dalam kesesatan karena inginnya ingin lari dari dari tamtsil. Ingin lari dari menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Cuman lari dari suatu kesesatan terjatuh dalam kesesatan yang lain, dikarenakan tidak mau kembali kepada pemahaman salaf. Contoh, orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah yang pemahaman ini diadopsi dari pemahaman orang-orang Yahudi. Yang disebarkan di dalam Islam oleh siapa? Gembong Jahmiyah. Siapa, Ridwan? Jaham ibn Sufwan, yang mengambil pemahaman sesat tersebut dari Ja'ad ibn Dirham, yang dia mengambil dari siapa lagi? Ja'ad bin Dirham mengambil dari gurunya siapa? Bayan ibn Sam'an, atau dalam sebagian riwayat Aban ibn Sam'an. Kemudian mengambil dari Talut ibn Ukhti Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi. Kemudian dia mengambil dari Labid al-Yahudi. Ini silsilah pemahaman sesat Jahmiyah. Nah, sebagai gambaran ikhwanillah, pemahaman Jahmiyah asal muasalnya mereka
masuk dalam syubhat ini. Kenapa kok Jahmiyah sampai menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Alasannya apa? Karena mereka ingin lari dari apa? Dari tamtsil. Tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya mereka tidak mau menetapkan sifat satupun. Sebab menurut mereka, kalau aku menetapkan sifat bagi Allah, berarti aku menetapkan apa? Penyerupaan terhadap makhluk, ya tidak? Kenapa alasan mereka? Kalau aku menetapkan Allah itu melihat, makhluk juga melihat, berarti aku menyamakan Allah dengan makhluk. Ini pemahaman mereka. Nah, demikian pula yang tidak terlalu parah orang-orang Asy'ariyah. Nah, mereka menolak sifat-sifat khabariyah alhamdulillah. Taib. Kenapa? Karena ingin lari dari tamtsil. Cuman lari dari tamtsil jatuh dalam kesesatan yang lain, sebab tidak mau kembali kepada pemahaman salaf. Maka banyak-banyak bersyukur alhamdulillah tatkala kita dengan kesedikitan ilmu kemudian mendapatkan taufik untuk bisa mengenal manhaj ini. Nah, mendapatkan penjelasan dari para ulama kita dan para a'immatus salaf tentang permasalahan akidah asma wa sifat yang benar. Nah, jadi banyak yang terjatuh dalam ta'til karena apa? Karena alasannya kalau aku menetapkan suatu sifat itu akan menyamakan dengan Allah. Sebab apa? Sebab penyamaan Allah dengan makhluknya ini memang secara fitrah semuanya apa? Menolak. Semuanya menolak. Semuanya menolak. Baik. Fitrah manusia ya mengakui bahwasanya zat yang telah menciptakannya itu berbeda dengan yang diciptakan. Nah, baik. Berarti dari sini juga kita ketahui tidaklah ada seorang yang jatuh dalam ta'til mesti dia telah terjatuh dalam apa? Dalam tamtsil. Jadi tiga ini semuanya apa? Berkaitan erat. Takyif, tamtsil dan ta'til. Wal'iyadu billah. Dan insyaallah ta'ala lebih dalam yang kita bahas pada kitab tersendiri. Nah, ini agar antum semua betul-betul paham tentang pembahasan tauhid dan asma wa sifat, apa yang sebenarnya dibahas pada hal tersebut. Nah, kita masuk pada poin yang ke-44. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, ma hiya kalimatut tauhid? Apa itu kalimat tauhid? Dan yakin insyaallah ta'ala antum semua sudah mengetahuinya, bahwasanya kalimat tauhid hiya la ilaha illallah. Nah, kalimat tauhid hiya la ilaha illallah. Nah, dalil yang menunjukkan sekarang. Nah, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila al-Yaman. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Wa fihi falyakun awwala ma tad'uhum ila ay yuwahhidullah. Maka hendaknya perkara pertama kali yang engkau menyeru mereka adalah apa? Agar mereka mentauhidkan Allah. Nah, di sini apa penetapan untuk menyeru kepada tauhid? Nah, di riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya seruan kepada tauhid, ya seruan kepada kalimah la ilaha illallah. Ini, makanya dalam riwayat yang lain wa fi riwayatin ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, agar dia menyeru kepada persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sangat jelas. Nah, kalimat tauhid yang apabila seorang mengucapkannya akhwanifillah, ini merupakan apa? Merupakan kunci utama untuk dia bisa selamat dari kekekalan di dalam neraka dan untuk bisa masuk ke dalam surga. Tanpa pengucapan kalimat tauhid, maka tidak akan mungkin seorang bisa selamat dari neraka. Nah,
Kemudian maknanya apa? Kita masuk pada pembahasan berikutnya karena sangat berhubungan. Ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Ini juga hal yang harus kita ketahui. Bahkan hal pertama kali yang wajib kita mengilmuinya. Nah, wal jawab, maknanya la ma'buda haqqun illallah. Perhatikan, ini yang makna yang paling bagus, ikhwanifillah. La ma'buda haqqun illallah. Di sana ada yang sering mengartikan, memaknakan dan la ma'buda bihaqqin illallah. Kenapa kita memilih la ma'buda haqqun illallah? Man indahul fa'idah. Atau apa bedanya? Seorang mengatakan maknanya la ma'buda haqqun illallah dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Bedanya apa? Ini lagi Abu Abdillah. Baik. Jadi perhatikan, la ma'buda haqqun illallah dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Syekh Ibnu Utsaimin ikhwanifillah memberikan penjelasan bagus dalam beberapa kitab, di antaranya yang lumayan detail dalam tafsir beliau terhadap surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat ketika menjelaskan tentang apa makna la ilaha illallah, bahwasanya takdir yang paling jelas, tegas dan ringkas adalah apa yang disebutkan di sini, yaitu la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari perkara-perkara yang diibadahi, itu semuanya berarti tidak apa? Tidak hak, ya tidak. Tapi ada enggak yang diibadahi selain Allah? Ada. Banyak sekali akhwanibillah. Yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sangat banyak. Bahkan keadaan kaum muslimin dibandingkan dengan keadaan orang-orang musyrik, itu perbandingannya seperti apa? Kasya'ratil baydha fi jiddit tauril ahmar. Keadaannya seperti rambut yang putih pada apa? Seekor sapi yang merah. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kaum muslimin yang dikatakan banyak ini, kalau dibandingkan dengan umat-umat kufur secara keseluruhan, itu minoritas. Nah, mereka minoritas kalau dibandingkan dengan keseluruhan umat-umat yang musyrik. Ibaratnya apa? Satu helai rambut dibandingkan helaian rambut dalam seekor sapi. Kira-kira berapa ratus helai rambut? Tidak terhitung, ya tidak? Kita tidak bisa menghitungnya. Ini juga ikhwanillah yang hendaknya menjadikan kita semakin bersyukur atas hidayah untuk Islam. Apalagi hidayah untuk bisa mentauhidkan Allah. Nah, kembali kepada makna la ilaha illallah. Nah, la ma'buda haqqun illallah. Ini makna yang paling apa? Paling bagus. Dan lebih bagus daripada pemaknaan la ma'buda bihaqqin illallah. Walaupun maknanya apa? Kedua-duanya hak. Tapi dari sisi lughah, dari sisi bahasa ikhwanifillah, lebih kuat untuk seorang mengatakan la ma'buda haqqun illallah. Kenapa? Karena di situ tidak ada iskal, sebab la di sini nafi lil jinsi, yaitu menafikan, meniadakan semua sesembahan. Tapi apa yang ditiadakan itu sesembahan yang hak. Makanya haqqun sebagai khabar untuk la nafi lil jinsi. Illallah. Adapun kalau dimaknakan dengan la ma'buda bihaqqin illallah, ini ada iskal untuk kaidah secara nahwu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebab la nafi lil jinsi berarti ma'buda bihaqqin. Bihaqqin di sini jar majrur, dia
Menurut pendapat yang rajih dalam nahwu tidak bisa dikatakan sebagai khabar, walaupun sebagiannya kalau yang mengatakan itu jar majrur sebagai khabar sudah selesai, ya tidak. Tapi pada pendapat yang menegaskan bahwasanya jar majrur adalah muta'alliq saja dengan khabar, maka di sini ada iskal. Kenapa? Karena kalau kemudian la ma'buda bihaqqin illallah dan Allah itu dijadikan sebagai khabar la nafil jinsi, ini akan apa? Akan rancu, sebab tidak boleh khabar untuk la nafil jinsi dalam bentuk ma'rifat, ya kan? Harusnya berupa nakirah. Nah, ini secara lughah, adapun secara makna tidak jauh beda. Cuman sebagai faedah untuk makna la ilaha illallah, makna yang paling tegas, ringkas dan tepat adalah apa? La ma'budu haqqun illallah. Walaupun terkadang kita dapati juga yang memaknakan dengan la ma'budu bihaqqin illallah sama, cuman dari sisi lughah alhamdulillah lebih kuat yang pertama tadi. Nah, ini diingat-ingat. Berarti dari sini kita ketahui kekeliruan pemaknaan la ilaha illallah selain yang disebutkan di sini. Misalnya dengan memaknakan la ma'buda maujudun illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini salah. Atau yang dalam bahasa kita lebih masyhurnya dengan apa? Makna tadi, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna yang batil, ditegaskan oleh Syekh Al-Fauzan juga masyayikh ahli sunnah yang lain sejak zaman dahulu. Karena ini juga tujuan orang-orang ahli filsafat. Tujuan mereka mempelajari filsafat, memasukkan, menyelundupkan dalam Islam, alhamdulillah, ujung-ujungnya hanya untuk menetapkan bahwasanya apa? Tidak ada pencipta, tidak ada pengatur kecuali Allah. Ini tidak bermanfaat, tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam kalau demikian. Karena orang-orang kafir mengakui tidak ada yang mencipta selain Allah, ya tidak. Tapi dalam keadaan demikian mereka tetap dihukumi kafir. Jadi makna tidak ada Tuhan selain Allah ini harus diluruskan. Kita luruskan bagaimana ya? Kalau lebih mudahnya dengan bahasa mereka berarti tidak ada Tuhan yang hak. Ya, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Harus ada tambahan yang hak. Kenapa? Karena di sana banyak sekali Tuhan-Tuhan menurut istilah mereka, yaitu zat yang diibadahi, ya. Tidak ada sesuatu yang diibadahi yang hak kecuali Allah. Sebab yang diibadahi sebenarnya banyak di dunia. Cuman semua itu tidak hak kecuali satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dipahami dengan baik makna la ilaha illallah, karena mengilmui la ilaha illallah itu syarat diterimanya persaksian kita. Sebagaimana nanti dalam pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Adapun dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala dzalika bi annallaha huwal haq. Lihat, yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak, sesembahan yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Aliyyul Kabir, zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Ini sangat jelas penetapan bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak dan yang lainnya adalah sesembahan yang batil. Dipahami? Barakallahu fiikum. Nasallallahu an yaj'alana minal muwahhidin wa an yumitana 'ala dzalik.